Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi konsep time value of money. Utamanya untuk nanti kita akan fokus ke menghitung future value atau nilai yang akan datang. Nah, untuk menghitung rumus future value, kita harus tahu pertama rumusnya, kemudian nanti bisa juga menggunakan tabel dan bisa juga menggunakan Excel. Tapi untuk Excel nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Jadi untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan rumus dan juga nanti diskon faktornya kalau dengan tabel. Nah, untuk menghitung future value kita harus tahu dulu kita akan gunakan rumus yang mana. Nah, kita lihat dulu dari aliran kasnya. Apakah single ataukah series? Kalau single itu berarti aliran kasnya terjadi satu kali, maka kita pakai rumus yang single yang di sini, dimana FV itu adalah nilai yang akan datang pada tahun ke N, future value atau nilai yang akan datang. Kemudian CF itu adalah aliran kas yang akan kita hitung future value-nya atau cash flow. Itu adalah tingkat bunga. N itu adalah periode, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun. Ini cash flow. Nah, kalau aliran kasnya itu hanya sekali, kita gunakan rumus yang single. Tapi kalau aliran kasnya lebih dari sekali, kita menggunakan yang serial atau yang series di sini. Yang kedua. Nah, aliran kasnya itu lebih dari sekali, itu juga kita lihat apakah setiap aliran kas itu nilainya berbeda-beda atau sama. Kalau nilainya berbeda-beda, maka kita menggunakan yang namanya non-annuity. Kalau aliran kasnya terjadi lebih dari sekali dan nilainya berbeda-beda, maka kita menggunakan yang namanya non-annuity. Kita gunakan nanti untuk non-annuity rumusnya menggunakan rumus single yang di sini tadi, tapi kita hitung satu persatu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian kalau aliran kasnya itu lebih dari sekali dan nilai setiap aliran kasnya itu sama, maka kita bisa menggunakan apakah ordinary annuity atau annuity due. Kalau ordinary annuity nanti aliran kasnya terjadi di akhir periode, kemudian kita menggunakan annuity due kalau aliran kasnya terjadi di awal periode. Oke, saya tidak berbicara banyak tentang rumus, langsung saja kita aplikasikan nanti. Oke, ini ada ilustrasi. Kalau aliran kasnya terjadi sekali dan kita diminta untuk menghitung berapa nilai yang akan datang. Contoh, saat ini saya punya uang Rp1.000. 1.000 ini berarti adalah nilai sekarang atau present value. Saya tabung di bank dengan bunga 10% per tahun. Maka sudah diketahui di sini CF aliran kas sekarang yang saya mau tabung adalah 1.000. I-nya diketahui sama dengan 10% per tahun. Maka di sini pertanyaannya, berapa nilai uang tersebut 1 tahun yang akan datang? Berarti N-nya sama dengan 1 tahun. Maka cara menghitung future value-nya tinggal kita masukkan ke rumus. Future value nilai uang saya 1 tahun yang akan datang dari Rp1.000 tadi akan sama dengan 1.000. Saya kalikan 1,1 karena I-nya 10%, berarti 1 tambah 10%, 1,1 pangkat N-nya 1. N-nya 1, berarti sama dengan 1.100. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah uang saya nilainya akan menjadi uang 1.000 saya sekarang nilainya 1 tahun yang akan datang akan menjadi 1.100. Nah, pertanyaan lain, berapa jumlah uang saya 5 tahun yang akan datang? Maka tinggal diganti, I-nya tinggal dipangkatkan 5. Berarti kalau yang ditanyakan tahun kelima, akhir tahun kelima, berapa nilai uang saya tahun kelima, maka rumusnya akan menjadi future value tahun kelima sama dengan 1.000, saya kalikan 1 plus I-nya 10%, pangkat 5. Sama dengan kalau kalian hitung pakai kalkulator 1610,51. Nah, pertanyaan ini, soal seperti ini bisa dimodifikasi. Pertanyaannya bukan berapa nilai uang saya beberapa tahun yang akan datang, tapi yang ditanya contohnya seperti ini.
berapa jumlah uang yang harus saya tabung sekarang kalau saya menginginkan 5 tahun yang akan datang saya menerima uang sebesar 1.610,51. Jadi yang ditanyakan itu bukan future value-nya tapi CF. Logikanya tinggal kita pakai rumus yang tadi juga. Sama dengan CF kalikan 1 plus I pangkat N. Nah, di sini yang diketahui adalah future value-nya. Berarti tinggal kita tuliskan di sini future value-nya 5 tahun yang akan datang adalah 1.610,51. Sama dengan CF ini adalah yang ditanyakan berapa uang yang harus saya masukkan ke bank sekarang, yang harus saya tabung sekarang. Kalikan 1 plus I. 1 plus I-nya berarti 1,1 pangkat N-nya 5. Berarti CF sama dengan 1.610,51 dibagi 1,1 pangkat 5. Kalau kalian hitung pakai kalkulator nanti akan sama dengan 1000. Jadi jawaban pertanyaan ini adalah jumlah uang yang harus saya tabung sekarang kalau saya menghendaki 5 tahun yang akan datang menerima uang sebesar 1.610,51, maka jumlah uang yang harus saya tabung sekarang adalah Rp1.000. Oke, itu jadi modifikasi soalnya bisa seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin menunjukkan kalau misalkan kembali ke soal yang pertama ini tadi, saya ingin menunjukkan kalau misalkan kita menggunakan tabel. Saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke, kalau menggunakan tabel. Jadi nilai 1 plus I pangkat N-nya di sini kita akan menggunakan tabel. Caranya bagaimana? Kita harus tahu informasi I dan N. I-nya di sini tadi adalah 10%. N-nya katakanlah kita pakai ini 10% per tahun. N-nya katakanlah kita pakai yang bawah, N-nya 5. Oke, jadi kalau kita menggunakan tabel kita harus tahu dua informasi. Yang pertama I dan N. Nah, sekarang kita cari tabel future value untuk yang single. Future value untuk yang single. Di sini ada garis horizontal itu adalah I-nya. Jadi kita sesuaikan I kita tadi adalah 10%. Dan garis vertikalnya adalah N-nya. N-nya tadi ada 5. Nah, nilai tabelnya adalah perpotongan antara I dengan N-nya. Di sini. Oke, kita dapat angka di sini adalah perpotongannya adalah 1,61051. Berarti kalau dihitung di sini FV sama dengan CF-nya 1000. Saya kalikan nilai tabelnya tadi adalah 1,61051 atau sama dengan 1.610,51. Sama dengan yang di sini. Oke. Jadi itu kalau kita menggunakan tabel. Kita harus cari tabel future value untuk yang aliran kasnya single. Nanti tabel ini akan saya share linknya di deskripsi. Oke, berikutnya kalau tadi untuk aliran kas single, sekarang yang non-annuity. Non-annuity itu bagaimana? Non-annuity itu adalah kalau aliran kasnya terjadi lebih dari sekali dan setiap aliran kas itu jumlahnya berbeda-beda. Contoh, 3 tahun berturut-turut saya setiap awal periode nabung 1.000, 1.200 dan 1.500. Kalau tingkat bunganya 10%, jadi I-nya 10% di sini, maka berapa nilai uang saya tersebut pada akhir tahun ke-3. Nah, sekarang kita lihat awal tahun pertama saya nabung 1.000. 1.000 ini sampai dengan akhir tahun ke-3 berarti saya bungakan selama 1, 2, 3. Selama 3 tahun. Nah, untuk yang non-annuity itu kita sebenarnya sama dengan menggunakan yang single tadi, tapi kita hitung satu-satu karena aliran kasnya beda-beda. Jadi untuk yang 1.000 ini, maka future value-nya kita bungakan selama 3 tahun, maka future value-nya 1.000 saya kalikan 1 plus I pangkat 3 karena tadi dia dibungakan selama 3 tahun. Atau sama dengan 1,331. Nilai 1 plus 10% pangkat 3 ini sama seperti tadi bisa menggunakan tabel. Kemudian yang 1.200 ini kita bungakan selama berapa tahun sampai dengan akhir tahun ketiga. Kita lihat 1, 2.
Berarti yang 1.200 ternyata kita bungakan selama 2 tahun. Jadi pangkatnya adalah pangkat 2. Kalau dikalikan hasilnya 1.452. Kemudian untuk yang 1.500 di sini kita bungakan sampai dengan akhir tahun ketiga itu adalah 1 tahun. Maka ini pangkat 1. Kalau dihitung dengan kalkulator, nanti kalian hitung, coba cek, hasilnya adalah 1.650. Kalau sudah kita hitung satu-satu, tinggal kita jumlahkan. Nah, inilah nilai future value akhir tahun ketiga dari hasil kita menabung di tahun pertama 1.000, tahun kedua 1.200, dan tahun ketiga 1.500. Itu untuk kalau non annuity. Jadi aliran kasnya terjadi lebih dari sekali dan setiap aliran kasnya nilainya berbeda-beda. Berikutnya contoh untuk future value dengan aliran kasnya serial yang ordinary annuity. Apa itu ordinary annuity? Tadi aliran kasnya terjadi lebih dari sekali dan setiap aliran kasnya jumlahnya sama dan terjadi di akhir periode. Jadi ini nih, kata kuncinya di akhir periode, maka kita menggunakan yang namanya future value ordinary annuity. Contoh, 3 tahun berturut-turut setiap akhir periode saya menabung 1.000. Jadi jumlahnya sama nih tiap akhir periode. Kalau yang non annuity tadi jumlahnya setiap ini beda-beda. Kalau tingkat bunga 10% per tahun, maka berapa nilai uang tersebut di tahun ketiga? Maka kalau kita masukkan ke rumus, maka dengan rumus future value ordinary annuity dimasukkan sama dengan 1.000, saya kalikan 1 plus 10%, dalam kita pangkatkan 3, kemudian minus 1 baru dibagi 10%, nanti kita akan ketemu 3.310. Atau nilai diskonto di sini kita juga bisa menggunakan tabel. Jadi kalau menggunakan tabel, kita cari rumusnya di nilainya di tabel, maka future value sama dengan 1.000. 1 plus 10% yang dalam kurung ini kita cari pakai tabel, berarti 1.000. I-nya 10%, N-nya adalah 3. Sekarang kita pakai tabel future value ordinary annuity. I-nya adalah 10%, N-nya adalah 3. Kita cari perpotongan antara N dan I ini. Di sini H. Ya, berarti 3,3100. 3,3100. Oke, berarti sama dengan 3.310. Sama. Bisa menggunakan tabel atau menggunakan rumus, kita hitung dengan kalkulator. Berikutnya ilustrasi untuk future value tapi annuity due. Aliran kasnya lebih dari sekali, nominalnya sama dan terjadi di setiap awal periode. Ini rumusnya. Contohnya 3 tahun berturut-turut setiap awal periode saya nabung 1.000. Tingkat bunga 10%, maka berapa nilai uang saya tersebut di akhir tahun ketiga? Tinggal kita masukkan ke rumus. Future value sama dengan 1.000, saya kalikan dalam kurung 1 plus I pangkat 3 plus 1, N plus 1 di sini. Dikurangi 1, baru dibagi 10%, kemudian dikurangi 1. Ketemu kalau kalian hitung pakai kalkulator, nanti hasilnya 3.641. Sekarang kita coba kalau menggunakan tabel. Nilai yang di sini kita hitung pakai tabel, berarti future value sama dengan 1.000. Saya kalikan nilai yang di tabel adalah I-nya 10%, N-nya 3. Saya pakai tabel future value annuity due. I-nya 10%, N-nya 3. Kita cari perpotongan antara I dan N di sini. Oke, di sini ketemu angkanya adalah 3,641. 3,641. Hasilnya 3.641. Sama. Oke, itu untuk perhitungan future value dengan rumus dan juga dengan tabel. Next video saya akan menjelaskan contoh ilustrasi untuk yang present value. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.